Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di samping platform seni bela diri yang meledak, Yang Heng terbaring berlumuran darah di antara bebatuan. Aura yang keluar dari tubuhnya menjadi sangat lemah. Jelas sekali, Master Sekte Pel, seorang pria kuat yang terkenal di Akademi Bumi, telah terluka parah. Orang ini terlalu galak. Dia benar-benar mengalahkan Yang Heng hingga mencapai kondisi ini. Di luar cahaya, serangkaian mata terkejut tertuju pada arah Chu Guangsheng. Pada saat ini, Bai Jian tampak semakin ngeri. Sebelum hari ini dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pemimpin sektenya akan dikalahkan dengan cara yang memalukan. Di kejauhan, Hui Wuchen dan kedua anak buahnya perlahan-lahan menjadi rileks dengan hati mereka yang menggantung. Tapi dibandingkan dengan mereka, wajah cantik Chu Li'er sedikit berubah. Chu Guangsheng setengah berlutut di reruntuhan. Dia menutupi dadanya dengan tangannya dan terbatuk-batuk. Konfrontasi sebelumnya sungguh menakutkan. Meskipun dia mendorong tubuh batu gioknya hingga ekstrim, dia masih bisa memblokir semua gelombang kejut. Saudaraku, apa kabar? Chu Li'er memasuki perisai melalui celah yang dibuat oleh tetua agung sebelum bertanya kepada Chu Guangsheng dengan prihatin. Kakak, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu pulih sebentar. Chu Guangsheng melambaikan tangannya saat berkata. Mendengar ini, wajah Chu Li'er masih menunjukkan kekhawatiran. Melihat ini, Chu Guangsheng hanya bisa tersenyum tak berdaya. Mengangkat tangannya ke arah lelaki tua berpakaian karung di udara saat berkata, saya tidak menyangka bahwa tetua agung pun datang. Mendengar ini, tetua agung tersenyum lembut dan lalu turun di udara tiba di depan Yang Heng. Dia mengulurkan jarinya dengan lembut menyentuh tubuh Yang Heng. Tiba-tiba cahaya putih terang muncul dan menyatu ke dalam tubuhnya. Penatua, Yang Heng membuka matanya dengan bingung dan berkata dengan lemah. Tetua agung itu mengangguk lalu melambai kepada Bai Jian yang tidak jauh dari sana. Bawa Master Sektemu kembali ke sekte. Mendengar ini, Bai Jian tidak berani mengabaikannya dan segera melangkah maju untuk membantu Yang Heng setelah memapanya lalu berjalan pergi. Dalam kelemahannya, Yang Heng masih membuka matanya dan menatap Chu Guangsheng di depannya dengan keengganan dan ketakutan di matanya. Dia memahami bahwa setelah hari ini, Quan Men akan sepenuhnya menggantikan Sekte Pel dan menjadi kekuatan nomor 1 yang menjual ramuan di Akademi Bumi. Salah perhitungan, dia didukung dan perlahan-lahan meninggalkan panggung seni bela diri. Yang Heng menghela napas dan perlahan menutup matanya. Ketika para siswa Akademi Bumi di sekitarnya melihat Yang Heng dengan ekspresi frustasi di wajahnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan mulut karena heran. Setelah pertempuran ini, saya khawatir Chu Guangsheng akan menjadi perwakilan di kekuatan besar di Akademi Bumi. Dan Huamen yang didirikan dengan tangannya sendiri melompat ke puncak dan menjadi salah satu kekuatan teratas di Akademi Bumi. Chu Guangsheng mengalihkan pandangannya dari Yang Heng dan menatap lelaki tua berpakaian karung itu dengan tatapan memelas. Junior punya permintaan. Aku ingin tahu apakah penatua agung bisa menyetujuinya. Mendengar ini, tetua agung tersenyum dan mengelus jenggotnya, lalu menatap ke arah Chu Li'er secara tidak sengaja dan berkata, anak kecil, jika kamu memiliki permintaan, katakan saja. Chu Guangsheng ragu-ragu sejenak lalu berkata, saya ingin tolong izinkan kakak perempuan saya untuk bergabung dengan Akademi Bumi. Setelah mendengar ini, tetua agung tidak menunjukkan keterkejutannya di wajahnya.
Dia merenung sejenak dan kemudian mengangguk di bawah tatapan terkejut Chu Kuang-seng. Terima kasih Tetua Agung. Chu Kuang-seng sangat gembira dan berkata dengan penuh terima kasih. Chu Li'er menatap ke samping juga membungkuk dan berkata sambil tersenyum tipis. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Tetua itu memegang janggutnya dengan tangannya dan memandang kedua orang itu dengan mata penuh kegembiraan. Halaman bumi akhirnya menghasilkan dua junior yang baik. Para siswa Akademi Bumi yang mengawasi juga dipenuhi rasa takjub. Mereka semua tahu bahwa setelah pertempuran ini, kebangkitan Kuanmen tidak akan bisa dihentikan. Mungkin tidak akan lama lagi bahkan Gunung Wuliang yang dibangun Ki Wuling dengan tangannya sendiri akan terkena dampak oleh Huanmen. Di bawah tatapan heran semua orang, telapak tangan Chu Kuang-seng perlahan menutup. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah barat halaman. Di tempat yang jauh itu terdapat tanah suci yang juga merupakan salah satu dari 4 kekuatan besar. VR, tunggu aku. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Warna lembut yang langka muncul di matanya. Saat ini, 3 hari penuh telah berlalu sejak pertempuran hari itu. Selama periode ini, reputasi Chu Kuang-seng dapat dikatakan semakin baik dari hari ke hari. Dan dia dapat dibandingkan dengan Qin Wuliang dan tokoh-tokoh lain di daftar teratas. Bahkan 3 kekuatan besar lainnya di luar Akademi 4 Roh telah mendengarnya dan mulai memperhatikan Chu Kuang-seng, seorang siswa baru dari Akademi Bumi. Di saat yang sama, status Huanmen juga meningkat karena Chu Kuang-seng mulai menduduki peringkat di antara pasukan teratas yang memasuki halaman bumi. Namun, dibandingkan desas-desus dari dunia luar, sejak pertempuran itu Chu Kuang-seng telah pulih dalam pengasingan. Selama periode ini dia tidak pernah muncul satu kali pun. Di ruang pohon kuno, seorang pria berpakaian hijau duduk dengan tenang di tanah, matanya sedikit terpejam, dan aura kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat tertentu mata Chu Kuang-seng tiba-tiba terbuka dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan spasial yang kuat menyapu seperti air pasang. Alam Tongmei tingkat kedua. Dia perlahan mengepak telapak tangannya, ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa saat ini kekuatannya pulih, kultivasinya juga mencapai tingkat yang lebih tinggi, menerobos ke alam Tongmei tingkat kedua. Kekuatan tubuh giok kaca pecah ini benar-benar menakutkan. Chu Kuang-seng merasakan kekuatan yang kuat mengalir di seluruh tubuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul mulutnya. Dia awalnya menghabiskan 50 juta koin Huan untuk membeli seni bela diri pelatihan tubuh bintang 3 yang murni ini. Tetapi dia masih merasa sedikit tertekan. Tapi sekarang setelah melihat kekuatan tubuh kaca pecah giok yang ada hanya kegembiraan di hatinya. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa melatih beberapa keterampilan seni bela diri di kehidupanku sebelumnya. Kuman Chu Kuang-seng dengan kegembiraannya tak bisa disembunyikan di matanya. Kemudian dia memejamkan mata dan mulai mencari teknik seni bela diri di pikirannya. Setelah sekian lama, Chu Kuang-seng membuka matanya dan warna aneh muncul di matanya. 9 putaran seni es. Dengan lambaian tangannya dia mengukir metode latihan seni 9 putaran pada slip giok. Chu Kuang-seng mengulurkan tangannya, memegang slip giok di tangannya lalu berkata dengan lembut, akan lebih baik bagi kakak perempuanku untuk berlatih teknik atribut es bintang 3 yang murni ini. Slip giok di telapak tangannya dilambaikan lagi dan pada saat slip giok lainnya tanpa kata-kata. Sebelum seni bela diri dengan bintang 3 Chungyang yang sangat terukir. Dengan 2 keterampilan seni bela diri ini, di masa depan saudari akan mampu bertarung melawan 3 teratas di peringkat bumi dengan mengandalkan misteri tubuh es iblis.
Pada titik ini mata Cuku Angseng bersinar dan warna berapi-api muncul. Dia mengulurkan tangannya menyentuh kepalanya yang bengkak, matanya dipenuhi rasa heran. Teknik selanjutnya ini yang harus dia gunakan untuk berlatih. Di halaman Huan Yun, di ruang gelap, sesepuh agung menampar meja kayu dengan wajah muram, ekspresinya penuh amarah. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa orang seperti Yang Heng pun jatuh ke tangan Cuku Angseng. Awalnya, aku ingin Yang Heng menginjak-injak anak itu sepenuhnya. Tapi pada akhirnya, seorang lelaki tua di samping menggelengkan kepalanya sedikit berkata, Yang Heng menjadi batu loncatan anak itu. Sesepuh agung wajahnya berkedut tanpa sadar. Dia benar-benar tidak mau melakukannya dan tetapi membiarkan anak itu terus merajalela. Sebentar lagi ini akan menjadi kompetisi seleksi Tianyun kan? Dia memandang orang tua itu saat berkata. Mata lelaki tua itu berkibar dan bertanya, apa yang diinginkan oleh tetua agung? Mendengar ini tetua agung tersenyum dan tatapan dingin di matanya. Karena batu sandungan tidak dapat berbuat apa-apa pada anak itu, maka saya akan menyiapkan satu lagi untuknya. Hong Li, lihat betapa arogannya anak ini. Suara dingin bergema di ruangan itu membuat lelaki tua itu gemetar. Berdasarkan pemahamannya tentang tetua agung, kali ini tetua agung mungkin memiliki niat membunuh. Di halaman bumi, ruang pohon kuno, teknik rok kutukan, Cuku Angseng menutup matanya sedikit, dan teknik bintang yang murni perlahan melewati pikirannya. Ini adalah keterampilan yang sangat aneh tanpa atribut apapun. Setelah berhasil dikembangkan, kekuatannya sendiri akan membawa kekuatan segel kutukan. Dan dengan kekuatan segel kutukan ini, saat Anda bertarung dengan musuh di masa depan, Anda dapat secara tidak sengaja mengarahkan segel kutukan ke tubuh lawan, sehingga sangat mengurangi efektivitas tempur musuh. Memikirkan hal ini, Cuku Angseng segera datang untuk duduk di depan monumen pencerahan. Dia membuka sepenuhnya semangat dan kesadarannya, dan seberkas cahaya keluar dari monumen pencerahan dan menyatu ke dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, kepalanya bergetar dan informasi seni roh kutukan ditarik keluar oleh monumen pemahaman dan tersedot kembali ke dalam monumen pemahaman. Setelah itu secara cahaya keluar dari monumen pencerahan dan menyatu kembali dengan pikirannya. Tiba-tiba sejumlah besar informasi kultivasi melonjak membuat kepalanya kesemutan. Setelah beberapa saat, Cuku Angseng menarik napas dalam-dalam. Dan setelah menyerap informasi kultivasi, dia membentuk segel dengan tangannya dan mulai berkultivasi. 1 bulan kemudian, selama periode ini kecepatan ekspansi Huanmen meningkat dengan kecepatan yang mencenangkan dan segera melebihi 100 orang menjadi kekuatan tertinggi di halaman bumi. Dan dengan ini Huanmen juga sepenuhnya mengendalikan penjualan ramuan, benar-benar menekan sekte Pel. Tepat ketika banyak orang sangat bersemangat dengan kebangkitan Huanmen, suara angin kencang tiba-tiba datang dari kejauhan, membuat khawatir seluruh anggota Huanmen. Orang yang datang memiliki wajah biasa, wajah yang tidak akan bisa Anda temukan di tengah keramaian. Dia mengenakan jubah hitam dan matanya yang tampak polos. Ada ekspresi mendominasi yang kuat, tetapi membuat hati orang bergetar. Begitu orang ini muncul, tekanan yang membayangin dan menakutkan menyelimuti seluruh aula Huanmen, membuat semua orang khawatir. Siapa kamu? Huo Chen keluar aula dan menatap pemuda berpakaian hitam dengan ketakutan di matanya. Kekuatan orang ini dalam persepsinya seperti genangan air yang tenang, sehingga kedalamannya tidak dapat diprediksi. Mendengar ini, pemuda berpakaian itu menundukkan tatapan yang tumpul, dan suara samar keluar dari mulutnya mengejutkan semua orang-orang Huanmen. King Wuliang,
Begitu tiga kata ini keluar, hanya ada keheningan yang mematikan di tempat kejadian. Dan ada banyak mata yang tidak dapat dipercaya menatap pemuda berpakaian hitam itu. Orang ini ternyata berada di urutan teratas dalam daftar peringkat bumi, yang selalu terlihat seperti naga tetapi belum pernah dilihatnya. Setelah beberapa saat, Wei Wuchen baru saja menekan keterkejutannya di hatinya. Dia memandang Hyo Lefeng dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Qin ada di sini." Hyo Ling tersenyum ringan dan berkata, "Saya di sini untuk menemui Master Sekte Anda." Ekspresi Wei Wuchen dan Hyo Lefeng berubah dan pada saat bersamaan. Bukankah orang ini ada di sini untuk menantang? Namun sebelum mereka bisa berkata apa-apa lagi, tawa lembut terdengar dari dalam aula. "Tuan Qin, silakan kembali. Adikku saat ini sedang berlatih dalam pengasingan dan tidak punya waktu untuk bertemu denganmu." Sesosok wanita cantik berjalan keluar dari aula. Julier menatap Qi Wuliang lalu berkata sambil tersenyum, "Latihan tertutup." Qi Wuliang mengerutkan kening. Orang ini tidak pernah muncul selama pertarungan terakhir dan Yan Heng. Mungkinkah dia membuat terobosan? "Karena adikmu berlatih dalam pengasingan, aku akan menunggunya di sini," kata Qi Wuliang ringan. Sosoknya turun. Pergi ke pilar batu di alun-alun lalu duduk bersila dengan mata tertutup. Melihat adegan ini, Julier tidak senang. Bagaimana orang ini bisa menjadi bajingan dan tetap di sini? Berpikir bahwa pihak lain mungkin ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi adiknya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. "Tuan Qin, silakan pergi. Ini Huan Men. Tidak baik bagimu untuk tinggal di sini." Julier mengerutkan keningnya. Mendengar ini, Qi Wuling menggelengkan kepalanya sedikit lalu berkata dengan tenang, "Saya akan tinggal di sini dan menunggu saudaramu muncul." Setelah mendengar ini, semua orang di Huan di bawah tidak terlihat terkejut. Untuk apa orang ini berada di sini? Dan dengan kemunculan Qi Wuliang, itu juga menyebabkan kejutan di seluruh Huan. Siswa Akademi Bumi yang tak terhitung jumlahnya datang dari seluruh penjuru dan muncul di sini. Melihat aliran siswa yang terus-menerus, Julier tidak bisa menahan cemberut. "Tuan Qin, jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Dia memandang Qi Wuliang dengan sedikit nada dingin di suaranya. Setelah mendengar kata-kata ini, Qi Wuliang perlahan membuka matanya, lalu menatap Julier di bawah dan berkata dengan senyum tipis, "Dikatakan bahwa kekuatan Nona Chu bahkan tidak sepandai dengan Liu Qinchen. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bersikap kasar?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir merasakan udara sedingin es perlahan menyelimuti alun-alun. Julier mengangkat kepalanya menatap Qi Wuliang dengan sepasang pupil biru sedingin es dan berkata dengan acuh tak acuh, "Karena Tuan Qin bersikeras akan hal ini, maka jangan salahkan Huan saya karena tidak memperhatikan keramat tamahan." Sebelum dia selesai bicara, udara dinginnya menggigil keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi kristal es yang tak terhitung jumlahnya. Lalu jatuh deras ke arah Qi Wuliang. Sebelum kristal es jatuh, udara dingin yang mengerikan memenuhi udara, mengubah seluruh pilar batu di bawah Qi Wuchen menjadi patung es. Merasakan dinginnya yang luar biasa, Qi Wuliang juga menyipitkan matanya dan secerah cahaya melintas di matanya. Dingin sekali. Kultivasi wanita ini sebenarnya telah mencapai alam Tongmei tingkat ke-7. Bang, bang. Dia melihat ke atas udara, melambaikan lengan bajunya, kekuatan yang kuat menyapu menghancurkan semua kristal alis yang jatuh. Namun, saat Qi Wuliang hendak mengambil tindakan, tawa samar tiba-tiba bergema di alun-alun. Merupakan suatu kehormatan bahwa Tuan Qin benar-benar mengunjungi Huan kita. Terima kasih.